Halo, assalamualaikum. Yuk, sambil menunggu, yang belum presensi dulu ya. Linknya sudah di-share di grup WA. Terima kasih. Baik, Mbak. Halo, assalamualaikum.
Halo. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya gimana sampai di sana? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, alhamdulillah. Biasanya sok mic saya agak gimana gitu. Baik, ready semua ya. Hari ini kita akan belajar banyak dengan beliau Pak Arif ya. Mohon maaf Pak Arif sudah rawuh belum? Halo, Pak. Luar biasa Pak Arif. Terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Arif. Iya Pak. Mungkin sudah lewat ini kita mulai saja Pak Arif. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli anaba. Kepada yang kami hormati Bapak Arif, lengkapnya mohon maaf, Arif Norman Hakim, SEAK PKP CE. Beliau adalah salah satu dosen kita juga, ya, dosen D3 akuntansi. Beliau adalah pemilik atau manajer atau direktur Direktur Black House Mitra Nata, salah satu mitra dari Prodi D3 akuntansi. Yang mudah-mudahan ke depan nanti kita akan bisa berkolaborasi lebih jauh lagi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi mahasiswa D3 akuntansi. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaan waktunya Pak Arif. Ini luar biasa sekali di tengah kesibukan beliau masih bersedia untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Selamat pagi anak-anak atau adik-adik. Pagi Pak. Sehat ya? Ya, karena di masa pandemi ini biasanya kalimat pertama yang ditanyakan adalah sehat ya. Padahal itu seharusnya ditanyakan terus. Ya. Baik, hari ini kita acara tunggal ya, acara seminar kuliah umum pajak ya. Kuliah umum pajak dengan tema Omnibus Law. Oke. Mohon maaf Pak Arif dan adik-adik kita semuanya. Bu Era atau Kaprodi D3 Akuntansi, beliau ada tugas luar dan beliau tidak bisa untuk membuka, untuk bergabung bersama kita karena beliau masih ada di perjalanan. Mohon maaf nanti acara setelah pembukaan langsung saja kita berikan waktu kepada beliau Pak Arif untuk menyampaikan paparannya. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita buka kuliah umum tentang kuliah umum pajak pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin sebelum paparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Pak Arif Norman Hakim, sedikit mungkin akan saya sampaikan CV beliau. Izin nggih Pak Arif nggih. Silakan Pak. Saya bacakan saja, saya bacakan saja. Jadi Pak Arif ini adalah lulusan alumni Fakultas Ekonomi UPN Veteran. Kemudian beliau mengambil sertifikasi ujian kompetensi pajak tahun 2014. Kemudian lulus profesi akuntansi UII tahun 2014. Dan kemudian pengalaman beliau luar biasa sekali di usianya yang masih muda, masih muda. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mitra Nata Cipta Mulia, ya, salah satu yang merupakan mitra kerja D3 Akuntansi. Kemudian juga sebagai partner BUMN dan rekan, Direktur Training Tax House, kemudian praktisi keuangan negara dan perpajakan Politeknik API Yogyakarta, instruktur di beberapa tempat, instruktur brevet di banyak tempat di Yogyakarta,
Salah satunya di P2 IPUGM, AAYKPN, UAD, dan UMY yang diselenggarakan oleh PPA FEUMY, kemudian STIMN Lombok. Dan beliau juga praktisi yang menangani praktisi perpajakan yang menangani banyak mitra perusahaan di Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan skala nasional. Jadi mitra dari yang telah ditangani Pak Arief bersama PT Mitra Nata dan secara pribadi banyak sekali, sehingga adik-adik sekalian nanti bisa bisa bertanya kepada Pak Arief apakah mungkin nanti magang di sana atau gimana, monggo. Atau kalau bisa mungkin Pak Arief bisa dulu pernah pernah sedikit pernah menyampaikan kesempatan kepada mahasiswa D3 atau alumni D3 akuntansi yang mungkin dengan kompetensi khusus nanti bisa bahkan sampai ditempatkan di mitra atau klien dari Pak Arief. Oke, mungkin monggo nanti ini sekedar seinformasi yang saya sampaikan sedikit cuplikan tentang CV beliau. Baik, untuk selanjutnya saya tidak ingin memperpanjang waktu atau mengurangi waktu beliau. Hari ini saya persilahkan waktu secukupnya untuk beliau menyampaikan materi yang cukup menarik, yaitu tentang Omnibus Law KUP. Nah, mungkin sedikit ya Pak Arief, Omnibus Law itu kemarin istilah ini sempat muncul dan menggemparkan nasional Indonesia, tetapi di dunia tenaga kerja. Nah, apakah ini juga akan menggemparkan di dunia perpajakan Indonesia? Monggo, pembahasan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Arief untuk memberikan paparannya sehingga ini menjadi wacana ilmu pengetahuan baru bagi adik-adik. Oke Pak Arief, sedikit ini ada tugas untuk adik-adik semua nanti membuat resume yang bisa dikumpul kepada Mbak Dewanti dan dosen masing-masing. Oke, monggo Pak Arief, saya persilahkan waktunya. Saya nanti kalau ngomong terus-terusan bablas. Monggo Pak Arief, saya persilahkan. Terima kasih Pak Parwoto yang atas waktunya. Kita mulai untuk pemaparan tentang Omnibus Law tentang umum perpajakan. Nah, nanti fleksibel kita sesuaikan. Supaya apa? Supaya peraturan ini bisa tersampaikan dengan baik, supaya kita bisa paham dan kita juga bisa sharing diskusi tentang perpajakan. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Parwoto yang memberikan waktu kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya di Kuliah Umum Perpajakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberi waktu kepada kami pembahasan dan diskusi tentang Omnibus Law. Nah, jadi suatu peraturan yang baru, kemudian diupdate, kemudian ada peraturan-peraturan yang berbeda dengan peraturan yang lama. Di awal kita akan membahas tentang perpajakan ini, tentang bagaimana atau bisakah menghindar dari incaran kantor pajak. Jadi wajib pajak, orang pribadi, badan mungkin berpikiran di tahun seperti ini, di masa pandemi ini, kalau nggak lapor pajak bagaimana? Orang kantor pajak bisa mendeteksi kita atau tidak? Nah, kita akan membahas bersama-sama. Nah, sistem baru Dirjen Pajak, nah ini yang sudah lama ini kan. Nah, seminggu bisa lacak 30.000 pengemplang pajak. Ya, 30.000 pengemplang pajak. Nah, hal ini diungkap oleh Dirjen Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Dirjen Pajak. Tak cuma terkait pendeteksian pengemplang pajak, sistem big data ini menurutnya membuat pengolahan data perpajakan secara umum jadi lebih cepat.
Dengan big data, pengolahan data menjadi 7.200 kali lebih cepat dari sistem RDBMS, ya, Relational Database Management System, yang digunakan oleh Ditjen Pajak sebelum tahun 2015. Ini berita tahun 2018, sekarang 2021. Jadi sudah semakin baik lagi untuk mendeteksi tentang pengemplang pajak atau bahkan yang belum melaporkan pajak. Nah, 2019, Dirjen Pajak telah memiliki sebuah sistem bernama Social Network Analytics atau yang disingkat namanya SONETA, yang bisa menganalisis penyandingan data baik untuk pajak penghasilan atau PPh maupun pajak pertambahan nilai. Lewat sistem SONETA ini dilakukan penggalian data informasi para pengguna media sosial. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, berarti tahun 2018-an. Apalagi sekarang gencar sekali yang namanya sosmed. Bisa lewat media sosial, Instagram, WA, YouTube, dan yang lainnya. Nah, makanya selalu banyak data yang bisa terintegrasi, bisa dilacak oleh Dirjen Pajak karena sosial media ini. Kita tidak bisa lepas dari sosial media. Apapun kita upload, apapun kita gunakan melalui sosial media. Apa itu pajak? Nah, ini pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di perpajakan ini maka kita harusnya sudah memulai menginisiasi diri kita, meyakini diri kita bahwa kita membangun negara ini dengan pajak. Di masa pandemi ini sangat luar biasa, ada vaksin, ada kompensasi, berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk apa? Untuk membangun negara dalam berbagai segi. Nah, salah satunya pokok utamanya adalah dari pajak. Wajib pajak ada beberapa itemnya di sini. Ya. Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini kita bisa menjadi wajib pajak itu salah satunya bisa menjadi pembayar pajak. Itu sudah dianggap sebagai wajib pajak. Pemotong pajak, pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajibannya. Banyak mahasiswa, banyak masyarakat bertanya, apa benar kita itu sudah membayar pajak? Pajak yang seperti apa? Pajak yang bagaimana? Nah, pajak dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Kalau di perpajakan yang kita lakukan untuk pembangunan dan yang lainnya di tingkat pusat, itu masuknya adalah PPh, yaitu pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, kemudian bea materai dan PBB selain perkotaan dan perdesaan. Itu masuknya di pajak pusat. Pajak daerah ada tingkat 1, ada tingkat 2. Ada balik nama, pajak kendaraan bermotor, mobil dan yang lainnya itu masuk di situ. Dari 2 ada hotel, restoran, pajak hiburan, radio, BPHTB, PBB, perkotaan dan pedesaan itu masuknya ke pajak daerah. Jadi di sesi ini kita akan membahasnya tentang pajak pusat, yang pajak pusat bukan pajak daerah. Kewajiban pajak dapat dilakukan jika, nah ini kewajiban ini bisa dilakukan jika kita mempunyai yang namanya, kalau di pajak penghasilan itu NPWP.
NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Kalau PKP itu namanya pengusaha kena pajak. Contohnya untuk apa? Ada PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Jadi ada NPWP, ada PKP. Nanti dasar-dasarnya ada lengkap ya. Definisi PKP, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nih, definisi dulu ini biar apa? Biar kita tahu lebih paham lagi sepaham-sahamnya, biar apa? Biar kita bisa mendeskripsikan ini sesuai dengan undang-undang atau pasalnya sesuai ada atau tidak. Nah, ini. Definisi NPWP, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi ini adalah tanda pengenal diri. Kalau administrasi negara mungkin menggunakan KTP atau NIK. Kalau di perpajakan kita menggunakannya NPWP. Fungsi NPWP dan PKP. Fungsinya adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ketertiban pembayaran pajak, dan pengawasan administrasi perpajakan, juga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Contohnya apa? Kalau kita mau hutang, mau buka rekening, itu biasanya juga ditanya ada NPWP-nya atau tidak. Nah, itu sebagai tanda pengenal diri. Kapan wajib ber-NPWP? Nah, ini setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Jadi kalau kita mau beraktivitas atau memulai usaha atau berbagai hal tentang hubungannya dengan perpajakan, harus mempunyai NPWP, harus mempunyai PKP, dan yang lainnya, syarat apa yang harus diterapkan atau harus dipenuhi, yaitu persyaratannya ada 2, subjektif, objektif. Itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nih, wajib ber-NPWP-nya. Subjeknya ada, objeknya ada. Persyaratan subjektif itu yang seperti apa? Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Subjek itu yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua warisan. Nah, warisan ini warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi orang pribadi, warisan, badan, dan BUT, bentuk usaha tetap. Ini subjeknya. Kalau orang pribadi berarti kita sudah termasuk ke subjek. Warisan yang belum terbagi, subjek. Badan itu seperti apa? CV, PT, firma, dan yang lainnya, lembaga, dan yang lainnya itu masuknya ke badan, dan ada BUT juga. Subjeknya ada. Kemudian subjek sudah, objek. Persyaratan objektif adalah persyaratan yang subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan. Jadi kalau kita sudah menerima yang namanya atau menerima atau memperoleh penghasilan, itu salah satunya sudah memenuhi syarat untuk menjadi objek. Orang pribadi bekerja menerima penghasilan sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Tetapi itu harus dilanjutkan atau diperpanjang lagi nanti kalau tergantung jenis usahanya seperti apa, konsepnya seperti apa, wajib ber-NPWP atau tidak. Nah, tapi klausulnya di sini sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
persyaratan objektifnya salah satunya adalah menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, setelah kita mengetahui tentang syarat subjektif dan objektif, kita akan lihat pada rekan-rekan semuanya, sebenarnya saya itu wajib ber-NPWP atau tidak. Ini khusus untuk orang pribadi dulu ya, bisa orang pribadi. Kita lihat, kita bagi jenis profesi, contoh profesi, kewajiban ber-NPWP. Ini yang perlu ditekankan. Perlu ditekankan karena apa? Karena kita bisa diterapkan atau bisa dikenakan NPWP itu saat kapan? Nah, jenis profesinya yang pertama adalah usaha. Contoh profesinya adalah swalayan, sablon, salon, ternak, kontraktor, bimbingan belajar, dan yang lain-lain. Kapan wajib ber-NPWP? Perhatikan, usaha yang pertama. Kewajiban ber-NPWP saat memulai usaha. Jadi kita memulai usaha, sudah punya usaha, jadi waktu mendaftarkan diri kita, mendaftarkan, mengisi KLU-nya, klasifikasi lapangan usaha, atau profesinya, itu menjadi pengusaha, berarti saat itu juga kita sudah wajib ber-NPWP, karena usaha. Yang kedua, pekerjaan bebas. Penghasilan dari keahlian khusus yang tidak terikat hubungan kerja. Contohnya ada dokter, akuntan, notaris, pengacara, arsitek, dan yang lainnya. Kapan kita wajib ber-NPWP? Saat memulai memberi penghasilan. Nah, ini pekerjaan bebas nih. Jadi saatnya ini harus tepat. Pekerjaan, nah ini karyawan contoh. Karyawan, buruh itu kapan wajib ber-NPWP? Saat penghasilannya melebihi PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Yang sekarang PTKP itu 1 tahunnya adalah 54 juta. Kalau per bulannya 54 juta dibagi 12, ketemunya adalah 4.500.000. Selanjutnya, jenis profesi lainnya tidak ada di usaha, tidak ada di pekerjaan bebas, atau tidak ada di pekerjaan. Itu digabungkan ke lainnya. Contoh profesinya adalah sewa, bunga, dividen, hadiah, royalti. Ada orang yang hidup dari menyewakan saja. Ada orang yang hidup dari mendapatkan bunga, deposito, dan yang lainnya. Dan sebagainya. Kapan wajib ber-NPWP? Nah, saat penghasilan itu saat menerima. Nah, ini kalau yang lainnya ini menyesuaikan. Dilihat dulu belakangnya, dilihat dulu sebelumnya. Dia sebagai apa atau saat menerima penghasilan ini. Nah, ini tadi yang orang pribadi. Ini pelan-pelan saja supaya kita nanti bisa mencermati. Kalau orang pribadi juga sudah, sekarang ke wajib pajak badan. Pengertian badan menurut Undang-Undang KUP pasal 1 angka 3, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Perhatikan sangat detail sekali di sini. Ada PT, CV, dan BUMN, BUMD. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada perkumpulan, yayasan, persekutuan, organisasi sosial politik, organisasi lainnya. Sekarang itu asalkan sekumpulan orang, 2 orang atau lebih, itu sudah masuknya ke badan. Ini undang-undang yang mengatakan ya. Kewajiban ber-NPWP bagi badan, nih,
kewajiban ber-NPWP bagi badan adalah sejak berdiri atau kegiatan usaha itu dilakukan. Kita membuat ormas, ini organisasi masyarakat. Kita membuat CV contoh. Meskipun belum jalan, wajib tetap membuat NPWP, wajib ber-NPWP. Karena apa? Sejak berdiri atau saat kegiatan usaha dilakukan. Jadi banyak orang atau masyarakat yang asal-asalan membuat CV, PT, yayasan, dan yang lainnya, tapi tidak tahu konsekuensi hukum atau konsekuensi perpajakannya. Kalau sudah buat di notaris, selesai. Nah, tidak seperti itu. Karena berbentuk badan, nah itu selanjutnya setelah membuat akte, selanjutnya adalah membuat NPWP. Kewajiban NPWP-nya apa saja? Tergantung dengan badan atau lembaga yang kita buat tersebut. Nah, kita pembahasan ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Banyak orang yang bertanya, masyarakat masih bertanya, PTKP itu apa? Gunanya untuk apa? Manfaatnya seperti apa? Nah, di penghasilan tidak kena pajak ini bisa untuk sebagai pengurang bagi wajib pajak orang pribadi, bukan badan ya. Ini untuk orang pribadi, pengurang. Nah, peraturan di perpajakan itu selalu update, berubah-ubah sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepentingan politik, kepentingan negara. Nah, yang tadi karena digunakan untuk kemakmuran, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita kalau sekarang itu PTKP-nya yang mulai 2016 ke atas sampai sekarang belum ada perubahan. PTKP-nya masih wajib pajak itu 54 juta. Nih, ada di 54 juta. Kemudian status kawin 4.500.000, ada tambahannya ternyata. Ada istri bekerja, ada tambahan sendiri, ada tanggungan. Nah, maksimal tanggungan di perpajakan itu adalah 3. Nah, jadi ada TK0, ada K0, ada K1, K2, K3. Di perpajakan kemarin sudah kita sampaikan tentang status PTKP. Tanggungan di sini adalah keluarga sedara atau semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat dan anak tiri yang ditanggung sepenuhnya. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah dengan keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Penghasilan istri yang digabung itu bagaimana? Semua penghasilan istri selain penghasilan yang bersumber hanya dari pekerjaan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21. Itu jika NPWP-nya sama. Istri hanya bekerja pada satu pemberi kerja. Itu digabung, ada penggabungannya. Ini nanti pembahasannya lebih lengkap kalau ada di pengerjaan SPT PPh pasal 21 atau SPT tahunan orang pribadi. Itu sangat detail ya. Di mana kita harus mendaftar NPWP. Nah, NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi itu sesuai dengan tempat tinggal atau domisili, sesuai dengan KTP atau NIK kita. Apabila memiliki usaha, maka sesuai dengan tempat usahanya. Sekarang semuanya serba online. Nah, bisa seumpama saya orang Jakarta mendaftarkan NPWP di Jogja, itu juga bisa. Nah, elektronik semuanya, jadi bisa dikirimkan melalui email. Untuk NPWP-nya itu kita bisa buka di DJP online. Nah, kemudian fisiknya nanti akan dikirim ke domisili kita atau alamat KTP kita. Bagi wajib pajak badan itu tempat kedudukan atau pendiriannya. Apabila memiliki cabang, maka sesuai dengan tempat cabangnya. Jadi seumpama saya mempunyai usaha kantor di Jogja, kemudian buka cabang di Semarang, buka cabang di Bali, buka cabang di Surabaya, itu
nanti bisa NPWP-nya mengikuti atau NPWP cabang. Banyak tipikal masyarakat yang masih acuh tak acuh dengan perpajakan. Kemarin sempat saya bertemu dengan beberapa mengatakan bahwa kalau saya tidak mau bayar pajak, pemerintah mau ngapain? Fiskes mau ngapain? Nah, hati-hati dengan pengukuhan NPWP secara jabatan. Bisa NPWP, bisa PKP. Bagaimana maksudnya? Orang yang tidak mau bayar pajak, badan yang tidak mau tertib pajak, kemudian membiarkan saja, yang penting saya punya penghasilan, saya sudah menggaji dan yang lainnya. Apakah orang bisa tahu atau orang kantor pajak bisa tahu? Nah, dengan soneta tadi jelas bisa diketahui. DJP sekarang sudah punya rekanan banyak. Ada di perbankan, melalui OJK, melalui OSS, melalui Kemenkumham, itu bisa terdeteksi semuanya. Nah, ada hal yang paling riskan jika kita tidak melaporkan perpajakan atau penghasilan kita atau tidak mempunyai NPWP, bisa dilakukan oleh Fiskes atau pegawai pajak. Salah satunya adalah pengukuhan NPWP secara jabatan. Apa itu? Dirjen Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau bisa mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri sesuai NPWP. Saya biarkan saja. Nah, sosial media saya umbar semuanya. Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Telegram, semuanya saya upload di situ. Bahkan saya buat YouTube seumpama ya, itu bisa dideteksi oleh pegawai pajak. Nah, itu bisa namanya dikukuhkan sebagai NPWP secara jabatan. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak. Jadi bisa ditarik mundur 5 tahun ke belakang. Kapan saya punya usaha, saya sudah memenuhi syarat PKP atau belum, itu oleh Fiskes, oleh pegawai pajak bisa dikukuhkan. Jadi kita tidak usah pusing-pusing datang ke kantor pajak atau melalui elektronik mendaftarkan NPWP atau PKP, itu orang kantor pajak, kalau orang yang tidak tertib, wajib pajak tidak tertib, bisa di NPWP secara jabatan. Nah, inilah awal tentang perpajakan. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap wajib pajak harus memulai mengikhlaskan dirinya, memulai menertibkan dirinya untuk apa? Untuk tertib pajak. Apapun penghasilan kita, apapun usaha kita, kalau kita tertib pajak, nanti kedepannya peraturan perpajakan, kemudian kewajiban perpajakan, entah itu hubungannya dengan pihak lain, hubungannya dengan perpajakan, itu akan lebih nyaman karena kita sudah sesuai rule-nya, sudah tertib tentang perpajakan. Nah, itu tentang awal tentang perpajakan. Nah, kita masuk ke klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini yang Omnibus Law kemarin, yang tentang Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin banyak yang demo besar-besaran tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi khusus di bidang perpajakan banyak perubahan yang menguntungkan bagi wajib pajak. Ini kemudahan berusaha bidang perpajakan.
Ini salah satu contohnya adalah seperti ini. Di contoh-contoh awal saja, dulu peraturan perpajakan, beban PPh dan yang lainnya itu banyak sekali sanksi-sanksinya. Yang memberatkan apa? Yang memberatkan itu adalah sanksi terlambat setor salah satunya. Nah, contoh ada kasus nih, PT ABC lapor SPT tahunan Badan 2019 tanggal 30 April 2020. Peredaran usaha, HPP, laba kotor ketemu, nanti beban PPh. Nah, ini dikoreksi oleh DJP, ada kurang bayarnya. Nih. Kemudian diketahui, nah, ada yang namanya SP2DK, ini contoh kasus, contoh surat dari kantor pajak. Nih, kemudian berdasarkan hal tersebut kami meminta saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi secara beserta bukti pendukung atas data keterangan yang dimaksud secara langsung tertulis kepada kami paling lambat 14 hari setelah tanggal surat ini dikirim. Nah, biasanya ada ini surat-surat dari kantor pajak kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak pusing kan seperti ini. Nah, ini wajib pajak memberikan penjelasan dan atau klarifikasi pembetulan atau tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi. Jadi di surat itu kebiasaan kita bingung terlebih dahulu, takut terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya harus disikapi dengan tenang. Apa yang ditanyakan oleh Fiskus, oleh pegawai pajak, kita cermati terlebih dahulu. Ini yang ditanyakan apa? Kemudian kita jawab. Nah, jika memberikan penjelasan, kita lakukan pembetulan SPT. Jika kita salah, kita lakukan pembetulan SPT. Karena itu datanya juga sudah valid dari kantor pajak. Nah, ini atau ada yang tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi itu. Wajib pajak tidak memberikan tanggapan. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK, SP2DK dikirim atau disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak atau kepala kantor pelayanan pajak yang berwenang menentukan salah satu dari 3 keputusan ini. Keputusan atau tindakan. Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu, melakukan kunjungan visit kepada wajib pajak, jadi Fiskus atau pegawai pajak itu datang ke tempat kita. Atau mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perpajakan SE 239 tahun 2015. Nih, ada konsepnya, alurnya ada. Jadi kalau kita disurati oleh orang kantor pajak itu memang ada alurnya, ada SOP-nya yang jelas. Nah, dalam hal ini wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kemarin ada beban PPh. Beban PPh ini ditanyain, ini apa beban PPh ini? Kita nggak bisa jawab nih. Nah, konfirmasi kemudian kita pembetulan. Oh ternyata ini bukan beban pajak yang boleh dikreditkan. Nah, oleh karena itu atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak penyampaian surat pemberitahuan terakhir atau berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, dulu kurang bayarnya adalah 275 juta. Sekarang setelah pembetulan kurang bayarnya menjadi 300 juta. Berarti PPh yang masih dibayar, nah ini pas dibayarnya tanggal 2 Desember 2020 nih, 25 juta. Karena pembetulan, karena tidak sesuai, itu bisa menjadikan kurang bayar atau lebih bayar atau sama, itu kalau terjadi kurang bayar, itu dikenakan sanksi. Karena terlambat setor. Diperhatikan ada yang namanya terlambat lapor, ada yang namanya terlambat setor.
karena pembetulan mengakibatkan terlambat setor, sanksi terlambat setornya berapa? Nah, kalau dulu 2%. Kalau dulu 2%, sekarang sudah diatur di peraturan yang terbaru. Nah, yang disanksi yang sebelahnya mana atau yang mana? Yang dulu kita padahal sudah bayar ini, Pak, sudah bayar 275 juta. Sekarang 300 juta. Yang kena sanksi yang mana? Yang kena sanksi adalah selisihnya saja. Nih, yang 25 juta. Cara penghitungannya nanti ada. Ini penetapan, sekarang ditetapkan. Kalau dulu 2% per bulan itu kan menyesuaikan. Kalau sekarang enggak. Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal. Ini diperhatikan. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Itu untuk apa? Bunga-bunga ini, tarif bunga per bulan itu tiap bulannya ada, diupdate. Nah, ini yang mengeluarkan adalah Dirjen Pajak. Sanksi administrasi. Nah, ini tergantung kita itu di sanksi yang mana. Ada beda-beda, ini sudah ditentukan. Kalau dulu 2% ya. Kita pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 2A. Nah, ini. Ada macam-macam, ada pasal 8 ayat 5, pasal 8 ayat 2, ada 19 ayat 1. Nah, ini sesuai tarif yang ini. Tanggal jatuh tempo waktu itu 30 April 2020. Tanggal bayar pembetulan, nah itu tanggal 2 Desember 2020. Nah, ngitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ternyata Desember. Nah, Desember ada tahun 0 tahun 7 bulan 2 hari. Nah, nanti 1 bulan dianggapnya penuh. Nah, jadi 25 juta pasal 8 ayat 2 yang ini. Bunga pasal 8 ayat 2. Nah, ini kali ini bunga pasalnya adalah yang dulu 2% itu sekarang berubah menjadi 25% kali tarif bunga, berarti 0,94 kali bulan keterlambatan. Dulu seperti ini. Nah, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Ini perhatikan. 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Ini yang dulu. Jadi cara ngitungnya adalah kalau dulu 8 ayat 2 Undang-Undang KUP menggunakan STP. STP itu surat tagihan pajak 25 juta kali 2% kali 8. 8 kan tadi sudah saya hitungkan ya, dari April, Mei sampai Desember. Kok Desembernya dianggap padahal hanya tanggal 2 Desember Pak, bukan tanggal 31 Desember. Terlambat 1 hari pun itu dianggapnya 1 bulan penuh. Dulu tarifnya itu kita kena sanksi sudah bayar 25 juta, kena sanksi 4 juta. Omnibus Law menetapkan tarif ini, yang paling menguntungkan memang. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bukan ini lagi. Nah, atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan, kalau dulu nggak ada ya, sampai terus gitu kan. Nah, dikenakan paling lama 24 bulan. Nah, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Omnibus Law. 25 juta ini berarti ke sini. Nah, tadi cek dulu 0,94 ini ya. 25 juta kali 0,94 kali 8 bulan. Bayarnya kita tinggal 1.880.000. Berarti ada selisih sebesar 2.120.000. Nah, ini penghematan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan kepada wajib pajak. Nah, ini STP-nya ada.
Ini baru 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, dan yang lainnya. Kalau sini maksimal 24 bulan. Jadi ini salah satu penghematan. Sanksi berubah. Sekarang yang diperhatikan adalah sanksi bukan 2% lagi, bukan 2% ini lagi, tetapi yang ini. Tarif bunga per bulan. Kalau ditanya, Pak, tarif bunga per bulan Januari berapa? Kita harus lihat dulu. Update sekarang harus kita buka DJP online, update-nya di situ. Sanksinya tiap bulan itu berbeda-beda. Nanti awal bulan muncul itu menyesuaikan. Jadi tidak baku menjadi 2% lagi. Nah, inilah salah satu tarif Omnibus Law. Kalau pemeriksaan juga ada di tabel, sama pemeriksaan juga ya, ini tarifnya juga ada, nah, ada 15% dan yang lainnya lebih murah. Nah, nanti bisa saya share untuk yang ini. Nah, ini karena lebih murah ya bahagia. Ini kalau hitungnya baru kurang bayar, contohnya kurang bayar 25 juta, jadi lebih murah. Kalau bayarnya adalah 2,5 miliar kan jadi banyak banget ya. Nah, tarifnya 2% menjadi 1,78 itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, itu yang menggembirakan. Ini sampai bahagia banget ya. Nah, ini pengungkapan ketidakbenaran SPT juga ada. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja untuk pengungkapan ketidakbenaran. Nah, ini pengungkapan ketidakbenaran SPT pasal 8 ayat 4, ayat 5 dan 5A, walaupun Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Ini bagus ini. Nah, menguntungkan bagi yang terkena namanya pemeriksaan. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, kemudian jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Nih, yang membedakan adalah di sini. Pasal 5, pasal pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 beserta. Nah, ini pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Nah, ini ya. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan tahunan atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk mengungkapkan ketidakbenaran penghasilan, SPT masa dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, 5A juga ini ada perubahan-perubahan ini. Jadi ada batasan-batasannya, ada bakunya nih. Kalau dulu bebas, kalau sekarang ada 24 bulan dibatasi biar kita tidak mengasurnya terlalu lama. Nih contoh pembayaran pokok dan yang lainnya. Pusing kalau kena, kita PPh masih harus dibayar 27. Kalau untuk kantor pajak, nah ini menyesuaikan. Kita konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi SPT normal, pengungkapan ketidakbenaran SPT, konfirmasi Fiskus, Omnibus Law. Nah, lebih mudah dan lebih murah ini. Ini sama. Kalau yang ini sanksi-sanksi saja. Nah, sanksi dulu ada
50%, sekarang hanya Omnibus Law hanya tarif bunga saja. Nah, tarif bunga. Kenaikan 50%. Sekarang nggak ada kenaikan 50%, ini juga dihilangkan ya. Nah, tarif bunga per bulan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan sebesar yang dimaksud pasal 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% saja dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Kalau ini dulu 50%. Berat. Salah di perpajakan itu berat sanksinya. Saya nggak tahu Pak, bukan masalah tahu atau tidak tahu, makanya harus update tentang pelaporan atau laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan itu harus jelas, benar, jelas, dan lengkap. Nah, lengkap itu penyusunannya, jelas asal-usulnya atau alurnya, benar dalam penerapan SP tahunan dan penghitungannya, penerapannya, aturannya. Dulu kalau kena bunga 25% kali 50%, bunga pasal 8 ayat 5 yang peraturan yang lama 25 juta kali 50%, bayarnya 12,5 juta kenaikannya. Kalau Omnibus Law 25 juta kali tarif. Nah, PMK tadi, Menteri Keuangan tadi, kali berapa bulan? 8 bulan ini. Nah, selisih sebesar 9.780.000. Penghematannya luar biasa. Jadi saya mengapresiasi yang luar biasa atas Omnibus Law khususnya untuk perpajakan. Omnibus Law khususnya untuk perpajakan. Karena apakah hanya KUP saja? Tidak, ada PPN, ada peraturan perpajakan yang lainnya, semua ada peraturan yang ini yang diterapkan oleh pemerintah ini untuk membuat nyaman pergerakan ekonomi di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini, jangan lagi dibebani oleh permasalahan-permasalahan karena hutang bunga, hutang pajak, dan yang lainnya. Sekarang sanksi-sanksi itu dipermudah atau lebih dihemat. Ya. Nah, ini untuk bukti permulaan Undang-Undang KPP. Kalau yang ini tambahan-tambahan saja ya. Nah, pokok perubahan, nah ini penghentian penyidikan. Oke. Ini di omset, ini bukti permulaan ya. Bukti permulaan, nah, menyampaikan SPT ini. Pasal 39 Undang-Undang KUP, ini setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak, tidak menyampaikan SPT, kemudian menyampaikan SPT pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Nah ini pasal 39, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, dan sampai ke titik yang I, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara. Ini pasal 39 Undang-Undang KUP yang terbaru ini ya. Nah, ini pokok perubahannya itu di pasal 9 ayat 9A, 9 ayat 9A Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112 di PM, nah itu 80%, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Aturan sebelumnya pajak masukan atau PM itu perolehan BKP atau JKP-nya sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Jadi ada orang kasusnya adalah contohnya, tetapi masih banyak ini masih
pembicaraan, kemudian masih banyak pemikiran yang berbeda, tetapi menurut saya hal ini menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi. Ternyata dia sudah PKP, gitu kan. Kalau dulu sudah PKP tapi sudah wajib PKP maksud saya, tetapi dia belum mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. Nah, posisinya dia sudah mempunyai pajak masukan nih, sudah mempunyai PM. Kalau dulu PM-nya itu tidak bisa dikreditkan. Kalau sekarang dengan aturan ini, PM-nya itu dapat dikreditkan berapa? 80%. Jadi tidak langsung, kalau dulu PKP sudah mencapai 5 miliar, ya sudah 5 miliar kali 10%, berarti 500 juta. Kalau sekarang 80% dari 5 miliar itu untuk pengurangnya. Pengurang sebagai pajak masukannya. Supaya apa? Supaya adil. Nah, ini banyak sekali kemarin ditetapkan oleh wajib pajak. Orang dari Fiskes atau kantor pajak itu menyurati dan mereka menerapkan ini. Nah, dari globalnya. Nah, ini banyak pertimbangan, banyak hal yang dilakukan oleh wajib pajak. Ini juga ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Pajak, bagi WP supaya apa? Supaya wajib pajak itu melaporkan sesuai dengan kenyataannya, tidak menutup-nutupi. Laporan keuangannya sesuai, kemudian omsetnya sesuai, penghasilannya juga sesuai. Oke, itu mungkin dari saya sedikit tentang pembahasan NPWP, PKP, kemudian PTKP, dilanjutkan dengan beberapa peraturan tentang Omnibus Law, ketentuan umum perpajakan yang mempermudah kita untuk berusaha. Mungkin selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya bisa melalui chat atau bisa melalui langsung. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Maaf, suara saya belum nyala tadi. Terima kasih Pak Arif. Ternyata di satu sisi kemarin banyak goncangan ya, artinya banyak ya mungkin karena ketidakpahaman ya. Undang-Undang Cipta Kerja kemarin berdampak pada polemik, banyak demo dan sebagainya yang merasa itu mereka dirugikan sebagai tenaga kerja dan sebagainya, tetapi dari sisi keuangan dan perpajakan atau pengembangan ya, upaya pemerintah untuk mengembangkan para wirausaha mandiri termasuk pengusaha itu atau mendukung meningkatnya usaha atau industri di dalam negeri itu cukup tinggi juga, termasuk di KUP banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan ya Pak ya, terutama terkait dengan denda tadi ya, mungkin sedikit yang saya cuplik tadi, banyak keringanan yang diberikan oleh pemerintah lewat Omnibus Law ini terkait dengan pengurangan denda dan sanksi bunga dan seterusnya. Banyak sekali ya Pak Arif ya. Mungkin kalau dibedah lagi lebih luas lagi nih Pak Arif. Iya. Oh iya Pak Arif. Mungkin waktu selanjutnya memang kita sesi tanya jawab. Saya persilahkan, ayo adik-adik semua, siapa yang mau bertanya. Saya tidak membatasi. Nanti kalau banyak mungkin dari 3 langsung dijawab atau satu-satu dijawab. Silahkan, saya persilahkan. Ayo adik-adik semua. Halo. Halo Pak, izin bertanya Pak. Dari siapa, sebut nama, name. Perkenalkan, saya Astri Rahmijaya dari angkatan 2018 dengan NIM 2018 3030 041. 041 ya? Ya. Iya Pak.
Pak Arief izin bertanya, tadi kan terkait undang-undang baru yang Omnibus Law itu kan ada keterangan yang sanksi denda lambat bayar itu kan dikenakan paling lama 24 bulan atau setahun kayak gitu. Nah, itu menurut menurut pemahaman saya itu berarti kalau lebih dari 1 tahun itu nggak dikenakan sanksi ya Pak? Atau bagaimana? Terus kalau emang benar lebih dari 1 tahun lambat bayar itu nggak ada sanksinya itu, apa ada hubungannya dengan utang negara yang sekarang katanya itu kan naik dari periode sebelumnya? Terima kasih Pak. Baik, mungkin masih ada lagi yang bertanya. Kita kumpulkan dulu boleh? 1, 2, 3 penanya. Ya, silakan. Ya, dari Sandrina Maurin. Ya, Sandrina. Halo Maurin. Pak, maaf Pak, tadi 2 tahun ternyata bukan 1 tahun. Nah, itu Ya, bagaimana ya? 24 bulan. Ya, Maurin mau bertanya? Tadi sudah menyalakan. Enggak, Pak. Oh. Ya, siapa lagi yang bertanya? Ya, saya kumpulkan dulu. Halo. Oke Pak Arief, mungkin satu dulu Pak. Monggo. Ini sambil menunggu penanya berikutnya. Monggo Pak Arief. Oke Mbak, terima kasih. Pertanyaannya tentang undang-undang yang baru. Di share screen bisa Mas? Nah, ini dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama, ya benar, tadi sudah dikoreksi ya, bukan 1 tahun tapi 24 bulan. Jadi ada batasannya. Kalau dulu tidak ada batasannya. Sekarang ada 24 bulan. Jadi tidak ngitungnya bukan 1 tahun, 2 tahun gitu, tapi bahasanya di perpajakan adalah 24 bulan. Terakhir lapor SPT tahunan orang pribadi kapan? Contoh tahun pajak 2020 adalah 31 Maret 2021. Kemudian ngitungnya dari Maret, April, Mei sampai maksimal adalah 24 bulan. Dan sanksinya itu diberikan kepada atau diterapkan kepada wajib pajak. Bentuknya adalah surat tagihan pajak nanti. Kemudian apakah ada hubungannya dengan pemerintah hutangnya banyak dan yang lainnya atau mengakibatkan pajaknya itu betul bukan. Nah, itu mungkin salah satu saja atau tidak menjadi pokok atas hutang tersebut. Nah, hutang pemerintah itu berbeda dengan hutang yang diperpajakan ini karena APBN menurut saya modal dasarnya adalah dari perpajakan ini. Kalau kita tidak membayarkan pajak ya untuk menghidupi negara kita sendiri itu juga sulit. Nah, jadi salah satunya tertib pajak itu sesuai apa? Sesuai dengan peraturan yang ada. Biar tidak mendapatkan sanksi. Nah, salah satunya adalah tertib perpajakan. Biar tidak salah, tidak pembetulan dan yang lainnya itu harus paham betul mana aturan yang digunakan, mana tarif yang kita terapkan. Jadi kita tahu nanti ke depannya lebih seperti tax planning-nya juga menyesuaikan dengan baik. Jadi penyesuaian ini tidak terlalu tidak pokok tentang hutangnya negara. Jadi hutang pajaknya saja. Itu. Oke. Mungkin sedikit Pak Arief, apakah itu merupakan yang 24 bulan itu? Ketika misalkan lebih dari 24 bulan Pak Arief belum bayar atau belum ini. Apakah denda itu dihitung hanya sampai 24 bulan atau gimana ini? 24 bulan batas maksimal atau nanti ada
perlakuan lain setelah 24 bulan tidak melaksanakan kewajiban itu Pak Arif? Nggih. Sanksinya hanya dikenakan ke 24 bulan aja, Pak. Oh, gitu. Tetap seumpama bayarnya terlambat 36 bulan gitu, Oke. tetap penerapannya hanya 24 bulan. Oke. Tetapi seumpama saya bayarnya 5 tahun, Pak. 5 Oke. tahun kan 60 bulan contoh ya. Iya. Entah 60 bulan atau berapa. Nah, itu tetap di 24 bulannya. Tidak ke 60 bulan. Nah, Sisanya tidak membayar gitu ya. Sisanya tidak dikenakan sisanya denda gitu. memang tidak ada Dendanya ya, atau denda atau bunganya ya. kalau dulu 12, Pak. Ya, betul. Oke. Berarti ini mungkin ini ya Pak ya. Kalau kita lihat kalau dari paparan awal, sebenarnya pemerintah lebih wise mungkin ya. Artinya Ya, betul. lebih toleran. Kemudian Toleransinya di mungkin situ, Pak. ini upaya pemerintah untuk mendukung supaya ya berangkat mungkin dari pengalaman teks amnesti kemarin banyak sekali yang tidak patuh, kemudian mereka terkaget-kaget ketika mendapatkan tagihan sampai sekian puluh juta karena tidak lapor dan tidak setor. Akhirnya mungkin ya karena mungkin tadi karena dengan adanya big data pemerintah itu tahu, akhirnya yang si pelaku usaha tidak merasa bahwa datanya sudah masuk ke pemerintah, tahu-tahu sudah dapat tagihan. Dan mereka terkaget-kaget itu banyak sekali. Dan hampir rata-rata 5 tahun kena, gitu. Hampir 60 bulan kena semua. Jadi usahanya mungkin kecil tapi tiba-tiba kena denda dan ini sebanyak. Ya walaupun saat itu ada banyak juga yang mendapatkan istilahnya kompensasi atau keringanan dari pemerintah. Ya. Oke, berarti kalau kita tarik lagi mungkin ini lebih kepada bagaimana pemerintah itu, kebijakan di Omnibus Law ini, bagaimana pemerintah itu menyadarkan mungkin ya Pak ya, menyadarkan bahwa kewajiban pajak itu adalah self-assessment sistemnya itu lebih ditekankan gitu. Menyadarkan wajib pajak bahwa itu kewajiban mereka secara mereka yang harusnya aktif. Dan mungkin lebih mengupayakan bagaimana wajib pajak itu patuh dulu lah. Mungkin kayak gitu ya Pak. Mungkin dengan kalau ditarik mungkin seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya, itu salah satu programnya pemerintah, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Ayo. Halo. Katanya mau jadi ahli pajak. Ini sedang kita siapkan skema untuk teknisi perpajakan, Pak. Skema itu kayaknya banyak pertanyaan itu, Pak. Ya, silakan. Astri monggo kalau mau nanya lagi, silakan. Halo Astri. Putri tadi Pak katanya mau tanya. Oh, Putri Erlando, gadis Mojang Cilacap, mana? Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, kok gelap-gelapan ya? Gelap Pak, padahal di sini terang loh Pak. Oh ya sudah, tadi Astri yang terang, yang gelap. Ya silakan, Putri Erlando, ini apa namanya gadis Cilacap Pak, yang nyasar di Jogja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Mbak Putri. Perkenalkan, saya Putri Erlanda Dwi Rahayu dari D3 Akuntansi 2018. Mohon izin bertanya Pak, terkait adanya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ada perubahan untuk pembuatan faktur pajaknya ya Pak? Dan kalaupun ada, itu bedanya apa dari sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Semoga sehat selalu ya Mbak Putri. Iya, terima kasih Pak. Merasakan di Menko ya kemarin ya. Iya Pak. Ya, ditugasi untuk membuat faktur pajak terus atau gimana Mbak? Ya. Kebetulan di Menko-nya nggak terlalu banyak Pak. Ini lebih banyak di kliennya Pak. Di Larissa. Oh iya, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja untuk faktur pajak tetap kita sama. Sama, belum ada peraturan tentang perubahan faktur pajaknya. Cuma ada yang tarif pajak faktur tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu di PPN nanti ya. Itu berbeda ya. Memang khusus untuk faktur pajak tetap masih sama Mbak Putri. Masih sama, tidak ada perubahan-perubahannya.
Karena ya sekarang lebih dipermudah dengan e-faktur sudah ada, kemudian bisa mendeteksi adanya program atau dari KSBP, kemudian dari e-faktur itu bisa mendeteksi faktur pajak mana saja yang kita punyai, pajak masukan dan yang lainnya. Itu semakin membuat masyarakat atau wajib pajak itu lebih nyaman dalam menyusun laporan SPT massa, khususnya di perpajakan SPT massa PPN. Nah itu. Jadi kita bisa sekarang lebih detail, bisa lebih tahu tentang faktur pajak. Nah, program e-fakturnya sekarang lebih ditambah fitur-fiturnya lagi, lebih bagus lagi. Mungkin untuk aplikasi masih sama Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Baik. kembali Pak Arief. Jadi aplikasinya masih tetap, cuma mungkin akan diperkaya dengan fitur-fitur tambahan untuk e-fakturnya, nggih, Pak Arief, nggih. Nggih. Pertanyaan lain, ayo adik-adik semua. Kalau belum ada yang nanya, saya mungkin sedikit akan bertanya, Pak Arief. Ini terkait dengan sekarang banyak sekali atau marak sekali usaha yang sifatnya online. Ya, apakah di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada secara spesifik yang memberikan kemudahan atau fasilitas pada pengusaha-pengusaha online itu sifatnya, Pak Arief. Jadi karena sempat beberapa waktu yang lalu banyak yang muncul, mereka baru berusaha tetapi sudah aturan mengenai pendirian, pajak dan sebagainya cenderung memberatkan mereka. Ada yang sempat statement yang seperti itu. Nah, di Omnibus Law ini ada yang spesifik mungkin untuk memudahkan mereka, atau ini juga berlaku untuk mereka secara umum gitu. Omnibus Law itu termasuk di usaha online ini. Itu mungkin Pak Arief, mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Parwoto atas diskusinya. Nanti memang formatnya Pak yang lebih dibuat lebih simpel lagi itu. Karena sekarang kita ke kantor pajak itu dibatasi Pak, dibatasi. Kemudian juga di Indonesia mungkin bahasanya apa, PPKM atau PSBB itu saling bertemu atau berkerumun itu memang dikurangi. Makanya support dari DJP itu sekarang sebenarnya sudah melalui online juga semuanya bisa Pak. Ini saya baru juga mencoba di aplikasi, itu memang sudah bisa Pak mendaftarkan NPWP, sudah bisa mendaftarkan PKP, pengusaha kena pajak online juga Pak. Dulu harus harus datang ke sana, meskipun juga bisa datang ke sana. Kemudian harus ada visit Pak, namanya visit dari kantor pajak ke wajib pajaknya. Itu visitnya sekarang juga bisa online juga Pak. Orang kantor pajak Zoom gitu, entah pakai apa. Kalau nggak salah kalau kemarin di KPP Sleman itu Zoom, kemudian melihat kantornya, benar nggak kantornya ada di sini, itu bisa. Nah itu salah satu program dari pemerintah atau dari Dirjen Pajak untuk memenuhi aplikasi, menurut saya aplikasi yang sekarang sudah bagus. Kemudian pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan sekarang sudah ada e-form yang terbaru Pak, aplikasi e-form. Ada ISPT e-form yang terbaru itu nanti konsepnya sudah di upload PDF konsepnya Pak, kemudian dikirimkan. Jadi tidak melulu menggunakan, kalau dulu kan ISPT ya Pak ya, itu namanya kuota. Nah ini manual bisa, kemudian diuploadnya itu. Jadi mengikuti zamannya, tetapi juga mensyaratkan untuk tidak terlalu banyak menyedot kuota untuk mengupload ke dalam program tersebut. Jadi lebih fokusnya sekarang itu melalui media Pak. Nah, bisa itu. Berarti memang ke depan itu semakin ya walaupun sebenarnya era big data sudah muncul dari beberapa waktu yang lalu, dan
ke depan semakin akan terlihat lagi ya Pak. Ya, mungkin ini efek dari pandemi COVID ya. Tetapi memang ke depan nampaknya memang revolusi itu akan berjalan tanpa dengan atau tanpa COVID ini ya Pak. Tapi mungkin dengan adanya COVID ini semakin didorong untuk mempercepat semua harus difasilitasi dengan ya dunia maya ya, dunia maya. Jadi segala sesuatu tidak harus fisik gitu mungkin. Mungkin tambahannya ke depan mungkin konsepnya Dirjen Pajak tersentral menjadi satu database gitu Pak. Saya punya usaha, kemudian usaha tersebut laporan keuangannya langsung connect dengan pelaporan perpajakannya, connect dengan OSS, connect dengan Kemenkumham, itu jadi satu data yang bisa diakses oleh berbagai hal. Dan ke depan kan pasti dunia sudah mulai terbuka, ini laporan keuangannya juga jelas, sudah diaudit dan yang lainnya, itu mungkin dalam satu program atau satu data kita akselerasi. Data lah istilahnya. Iya betul Pak. Oke, jadi mungkin nanti juga kontrol dari Dirjen Pajak juga akan sangat mudah sekali ketika ya kalau kita amati kan hampir sistem kerjanya hampir semacam polisi mungkin ya Pak. Artinya gini, cross check silang gitu loh Pak. Ketika ada transaksi dengan melibatkan mitra dengan NPWP tertentu, maka otomatis NPWP tersebut itu akan masuk big data mereka dan otomatis akan terlihat, oh ini mitranya. Kemudian jadilah nanti pada saat tertentu ketika si mitra itu NPWP tersebut itu sudah banyak memenuhi katakanlah wajib pajak dan tidak melaporkan kewajibannya akan mendapatkan surat atau kita surati katakanlah. Jadi kayak cross check silang seperti itu. Dengan adanya big data itu sangat memungkinkan sekali Pak. Dan Pak itu nambahi yang tadi ditanyain Mbak Putri, itu di e-faktur itu bisa pre-populated itu loh Pak. Itu pre-populated itu untuk kita transaksi dengan siapa. Kadang-kadang kan kita transaksi, kemudian kita beli ke tempat siapa, kita kan lupa toh Pak. Kadang lupa, kadang tidak dibuatkan faktur pajak dan lainnya. Nah itu PM itu bisa dipajak melalui e-faktur. Nah, namanya itu. Itu berarti untuk usaha-usaha yang sifatnya online seperti Shopee dan sebagainya atau sekarang marak sekali Pak yang terkait online. Itu nanti tersentuh juga dengan ini juga Pak. Dengan itu sudah Pak, malah sudah Pak. Ya. Tadi saya baca berita yang terbaru itu apa namanya yang sudah menjadi pemungut dan ini yang online itu. Tadi pas mau buka ini tadi ada jadi update, jadi perusahaan siapa saja yang bisa memungut PPN itu ada Pak. Ada Facebook, ada. Jadi semuanya sudah kita mau iklan di Instagram Ad, Facebook Ad itu sudah langsung dipotong Pak. Nah, nanti ada masalah. Nah, itu terupdate kemarin ada beberapa kok Pak, 10 atau 15. Nah ini lagi ada, tadi pagi ada satu lagi. Updatean lagi. Jadi harus lihat updatean yang terbaru Pak. Berarti itu salah satu manfaat dari big data juga jadi bisa cepat itu mungkin. Saya persilakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Waktu kita masih setengah jam sebenarnya. Sampai jam 11. Ayo adik-adik sekalian. Halo. Oke, Bapak, mungkin kalau belum ada pertanyaan, ini Bapak mungkin terkait dengan, ya ini anak-anak kan nanti juga perlu magang dan sebagainya. Kira-kira gimana Pak? Mungkin ini di luar konsep, pembahasan hari ini. Mungkin terkait yang dulu program Bapak, untuk magang di perusahaan PT Mitra Nata itu gimana Pak? Masihkah berlaku atau ada update informasi yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak untuk nanti saya kan banyak juga yang tertarik di dunia perpajakan.
terkait TA, terkait magang juga mungkin kalau ya istilahnya memungkinkan juga terkait kerja mungkin. Maka nanti jenengan bisa menyampaikan informasi tentang itu bagaimana sekarang perkembangannya, apakah masih berlaku atau ada yang fasilitas lain seperti omnibus law lagi untuk program jenengan. Monggo Pak Arif. Terima kasih Pak Parwoto. Jadi memang Mitra Nata diamanai menjadi salah satu mitra dari D3 UMJ untuk di perpajakan ya, D3 akuntansi UMJ untuk di bidang perpajakan. Jadi salah satu program dari kami adalah pelatihan kerja. Nah, ini saya juga menerapkan Omnibus Law, Pak, yang dulunya 1 tahun, saya terapkan hanya 6 bulan, ya kan? Pak, ya 1 tahun, dulu pelatihannya 1 tahun, sekarang dipotong menjadi 6 bulan, kan? Dipotong 50%, kan? Ini bayarnya tetap, kan? Lebih difokuskan untuk apa? Karena kita lebih ingin menciptakan SDM yang mempunyai daya saing dan daya ingat dan kepribadian penerapan yang lebih membumi bahasa kami. Karena di D3 itu kan bahasa kita adalah orang yang membumi. Nah, bukan untuk S1 kan ilmu langit. Kalau menurut saya ya Pak ya. Lebih banyak ke aksi dan actionnya. Lebih banyak pengerjaan itu ada namanya pelatihan 6 bulan. Dan pelatihan 6 bulan itu nanti ini sudah mulai akan digerakkan, nah, tapi nunggu dulu Pak, ini peraturan dari pemerintah ini sudah boleh enggak tatap muka dan yang lainnya satu kelas jumlahnya berapa. Nah ini kalau sudah pendidikan, kalau nggak salah Juli itu sudah mulai tatap muka Pak, peraturan dari pusat. Nah, kalau peraturan dari pusat itu sudah jelas, kita sudah akan, insya Allah akan juga akan laksanakan pelatihan. Biar apa? Karena saya ingin menciptakan sumber daya manusia yang di sini untuk pelatihan kerja. Kalau melalui Zoom, mungkin kalau sangat orang terbatas. Yang IQ-nya di atas rata-rata sih nggak masalah Pak. Tetapi ini praktek perpajakan itu harus saya bahasanya dipandangi benar, diterapkan benar, diamati benar, biar apa? Biar tahu pengerjaannya benar atau tidak. Kalau melalui Zoom, saya belum berani menurut saya. Karena apa? Karena pengawasannya belum pertanggungjawaban dan pengawasannya belum sepenuhnya. Kalau tatap muka ini digembleng, kemudian kita awasi, kemudian kita nanti bisa pertanggungjawabkan atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Itu salah satunya yaitu tentang pelatihan kerja. Nanti akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Nah ini banyak Pak, ternyata meskipun masa pandemi ini masih banyak yang meminta untuk menjadi staf pajak Pak. Staf pajak di sini kan juga yang lainnya mungkin dirumahkan. Kalau staf pajak kan bahasanya nggak bisa dirumahkan kan Pak ya. Iya betul. Perusahaannya mau jalan maupun nggak jalan tetap jalan terus. Nah itu salah satunya untuk di penempatan kerja. Selanjutnya yaitu kalau di brevet kan kita sudah kerjasama juga dengan UMY, yaitu ada pasca brevet ya, pasca brevet sistemnya hampir mirip dengan itu, tapi waktunya 1 sampai 2 bulanan. Itu lebih penerapannya. Kalau di brevet itu menurut saya masih banyak teorinya. Masih banyak teorinya. Tetapi itu benar kalau teori, jangan praktek terus. Jadi karena teori dulu. Kalau praktek terus nggak tahu teorinya, hanya bisa ngerjain, nggak tahu aturannya. Tetapi dilanjutkan setelah brevet ada pasca brevet. Di kami juga ada seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya pemagangan. Kemarin sudah ada teman-teman dari UMY juga magang di tempat kita. Ada di Tegos, ada di tempat yang lainnya atau di firma yang lainnya. Nah itu juga kita fasilitasi. Nah untuk apa ya, kerja di konsultan pajak, kerja di
kantor pelatihan pajak, ya konsepnya seperti itu. Kalau mau lebih ekstrim atau lebih detail lagi, waktu-waktu seperti ini, Februari, Maret, April, nah ini sudah sedang banyak-banyaknya mengerjakan SPT. Dan nanti ada SOP-nya, magang di tempat kami ada SOP-nya. Harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, harus dijelaskan. Berangkat awal, pulang juga sesuai dengan ini. Nah itu biar apa? Biar nanti setelah lulus, nanti itu masuk ke dunia kerja itu tidak kaget gitu. Ya. Nah, sudah siap. Sikap gitu. Nah, itu sikap dan yang lain sudah kita terapkan. Kekeluargaan juga kita sampaikan semuanya. Nah, jadi ada pemagangan. Kemudian kemarin yang terakhir ada yang saya mau penelitian Pak di sana, boleh enggak? Penelitian boleh. Asalkan kalau penelitian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan rahasia gitu kan. Pajak kan rahasia kan. Nah, nanti namanya harus dibedakan. Kalau ada yang meminta Pak namanya harus asli direkturnya. Wah, saya tidak bisa, itu rahasia negara, rahasia wajib pajak dan rahasia kita, etikanya nggak boleh. Kalau ada yang meminta seperti itu, mohon maaf kami belum bisa menerapkan. Karena apa? Meskipun untuk skripsi atau tesis, ya itu nggak bisa. Tetapi ada konsep-konsep yang mungkin ini loh caranya seperti ini, diubah ini, itu nanti saya yang akan mendampingi. Jadi perusahaan itu tidak boleh asal keluar karena itu rahasia. Kalau di perpajakan kayak gitu. Kalau perpajakan lainnya mungkin bisa, tetapi kalau di pajak pusat, dan tadi kan ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau di Pemda itu boleh, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu nggak masalah karena dipublish. Kalau di pajak saat ini belum dipublish, Pak. Belum dipublish. Kalau sudah dipublish lebih nyaman. Nah itu penelitian juga bisa di tempat kita. Itu Pak. Oke, itu adik-adik semua. Jadi ini Pak, mungkin ini kaitannya ini nyambung juga dengan ya mungkin adik-adik semua ini agak keluar sedikit, tetapi ini kalian perlu tahu bahwa saya sendiri terus terang di D3 Akuntansi di semua prodi yang ada di program vokasi sekarang diminta untuk upgrade ke D4. Ya, jadi dan D3 Akuntansi ada dua pilihan yang bisa diambil, yaitu syariah dan perpajakan. Tetapi berdasarkan kemarin pertimbangan pada akhirnya dan pangsa pasar yang cukup luas untuk perpajakan, walaupun kompetitornya secara nasional banyak, lebih banyak, tetapi tidak sebanyak S1 atau D3 Akuntansi yang sudah ada. Nah, ini kita ngambil akuntansi perpajakan, Bapak. Nah, ya ini kaitannya nanti, makanya tadi saya sampaikan ke depan insya Allah ketika ini goal dan dalam proses ini juga kami nanti akan minta bantuan banyak sekali dari Pak Arif terkait juga dalam proses knowledge ya, karena kan tuntutan di D4 itu kan seperti SKKNI, katakanlah kompetensi itu kan knowledge, attitude, dan keterampilan yang diutamakan. Betul bahwa D3 dan D4 itu kan terapan, berbeda dengan S1 ya, yang mungkin Pak Arif tadi sampaikan ilmu langit, kalau kita ilmu booming, artinya bagaimana kita memiliki kompetensi dan mampu menerapkan secara profesional. Nah, ada beberapa ada beberapa yang perlu kita lakukan, yaitu dalam hal struktur kurikulum sampai dengan proses pemagangan tentunya Pak. Jadi insya Allah mungkin kalau program-program Bapak nanti akan bisa membaur dengan program-program kami. Dan di situ ada 1 bulan nanti magang industri Pak Arif. Betul. Jadi nanti akan ketemu. Oke. Nanti akan secara intens, mungkin saya akan komunikasi dengan jenengan untuk kaitannya dengan ini, dan ya nanti bagaimana bagaimana bisa berkolaborasi supaya program jenengan juga berjalan, dan kalau bisa berjalan itu secara tidak langsung di dalam payung D3 katakanlah seperti itu Pak. Jadi tetap itu milik jenengan, tetapi katakanlah pelanggan utamanya dari D3 gitu, dari D4 misalkan seperti itu, kan jalan semua jadinya. Oke, misalkan seperti itu. Adik-adik semua,
mungkin sedikit saya ingin bertanya ke kalian, pendapat kalian. Gimana kalau ke D3 akuntansi yang selama ini mungkin kita masih abu-abu antara syariah dan pajak. Ya, syariah itu juga minim katakanlah ya kita katakanlah 50% di pajak dan 50% di syariah atau perbankan syariah. Nah, ke depan kita tidak bisa lagi harus milih salah satu dan menjadi D4 perpajakan. Gimana kalau menurut kalian dengan pangsa pasar yang hampir di semua perusahaan apapun perusahaannya butuh orang pajak nih Pak Arif? Betul, Pak. Betul. Jadi kalau perbankan syariah mungkin hanya nanti di dunia perbankan syariah. Tapi kalau pajak nanti di semua lini perusahaan baik kecil mau perusahaan publik atau perbankan juga butuh pajak. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian nanti akan meneruskan ke D4 perpajakan? Kalau jadi, kalau sukses nanti. Karena prosesnya panjang. Halo adik-adik semua. Halo Pak. Ya, gimana Astri? Sedikit saja, saya 1-2 orang untuk komen. Mohon waktunya sebentar ya Pak Arif ya. Monggo silakan Pak. Ayo Astri, gimana Tri? Udah mungkin yang lain dulu Pak. Oh ya. Oh baik, kalau memang belum ada pendapat saya cuma iseng saja seperti itu. Iseng saja. Kembali lagi mungkin ke fokus pembahasan pagi hari ini di Omnibus Law. Masihkah ada pertanyaan? Astri, masih ingin bertanya? Sudah cukup Pak, insya Allah sudah cukup. Sudah cukup. Putri? Riko Kaisar? Yugo? Tantri? Jan katanya mau magang di pajak. Jen? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Pak Arif untuk untuk closing atau statement terkait dengan Omnibus Law ini, Pak. Monggo Pak Arif. Baik, terima kasih pada rekan-rekan semuanya, pada mahasiswa UMJ tentang Omnibus Law KUP ini, yang intinya Omnibus Law tentang perpajakan ini membuat suatu gebrakan yang luar biasa dari Dirjen Pajak, mempermudah kita untuk lebih memahami tentang perpajakan, dan yang menjadi catatan adalah jangan hanya mengikuti perkuliahan pajak, tetapi juga mengupdate tentang peraturan perpajakan. Karena apa? Peraturan perpajakan itu tidak hanya berhenti di situ, karena menyesuaikan dengan keadaan nasional maupun internasional. Jadi peraturan perpajakan harus diupdate dan terus diupdate dan selalu membaca. Karena apa? Karena perpajakan itu bisa dimengerti, bisa dipahami karena undang-undang, PMK, PP, dan berbagai peraturan yang ada itu sangat kompleks sekali. Antara satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya. Jadi tidak bisa diketahui di undang-undang, pasti ada di terjemahannya di PMK dan yang lainnya. Makanya harus selalu diupdate tentang peraturan perpajakan. Jadi untuk fokus di bidang pajak harus ikhlas mempelajari tentang pajak, ikhlas belajar tentang pajak, dan ikhlas mau menerima tentang perpajakan. Insya Allah nanti suksesnya tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi sukses di akhirat karena juga pemahaman ilmu tentang perpajakan. Nah, salah satu pesan saya, sukses itu cepat tercapai bila kita fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita takuti. Jangan
takuti tentang perpajakan, tapi fokusi. Nanti pasti kalian akan lebih lagi dari yang lainnya. Dan menjadikan harapan bukanlah impian. Jadi kalau ingin jadi konsultan, ingin jadi dosen pajak dan yang lainnya tentang perpajakan, fokus, harapan bukanlah impian tetapi sebuah jalan untuk membuat impian tersebut menjadi kenyataan. Bagaimana kenyataannya? Yaitu tadi sudah disampaikan ada D4, akuntansi, perpajakan dan yang lainnya. Fokus pokoknya. Jangan sibuk. Nah, ini jangan sibuk untuk mengisi waktu, tetapi sibuklah mencapai tujuan. Dengan apa tujuannya? Belajar dengan perpajakan, dan perpajakan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga sukses selalu buat kita semuanya dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Jadi mungkin saya teruskan lagi jaga iman dan jaga imun karena itu bagian dari menuju bagian ya, karena proses di sini ya kita memang harus selalu belajar dan mungkin Bismillah mohon doa dan dukungannya nanti adik-adik semua dan Pak Arif dan rekan-rekan yang ada di Mitra Nata dan para mitra yang ada. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti semakin bisa intens berkolaborasi untuk mewujudkan para insan-insan yang concern di dunia perpajakan yang sampai detik ini masih banyak gap kebutuhan di dunia itu. Oke, di dunia perpajakan khususnya tuntutan pemerintah juga semakin memancing dengan berbagai cara supaya pajak itu menjadi bagian lifestyle setiap orang dan setiap perusahaan. Jadi bukan suatu kewajiban tetapi suatu kebutuhan. Karena dari mereka juga untuk kita semuanya. Dari mereka juga untuk mereka semuanya. Istilahnya seperti itu. Baik, terima kasih atas sharing ilmunya Pak Arif dan bagi-bagi yang lainnya juga informasi tadi, peluang dan kesempatan di Mitra Nata termasuk magang, termasuk pelatihan, kemudian pasca brevet dan semacam tadi praktek kerja Pak Arif. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh adik-adik sekalian ini. Saya sendiri juga sebenarnya sangat tertarik sekali kemarin ada pasca brevet tapi dilalap bareng juga dengan yang lain. Nah ini yang jadi masalah kadang Pak. Saya kepengen fokus pada satu titik tetapi ternyata dosen jadi dosen itu ternyata super harus bisa semuanya jadi sepotong jadinya. Oke. Baik, terima kasih. Tetapi itu pesan terakhir saya juga merasa itu perlu. Artinya fokus gitu, Pak. Jadi bagaimanapun apapun kondisi kita harus meluangkan waktu pada titik di mana kita ingin mencapai itu dan fokus di situ. Oke. Terima kasih atas sharing dan bagi-baginya. Kemudian terima kasih juga adik-adik semua telah gabung. Jangan lupa resumenya. Akhirnya kita akhiri, kita harus akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita menuju akhirat nanti dan tercatat sebagai amal ibadah kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Parwota juga. Ya, Terima kasih Pak Arif. Saya live nggih, mohon izin. Izin live nggih.